pesawatnya datang dari arah mana? Menuju ke arah mana nih? Mengantar teman-teman kita tentunya untuk berpetualang di area map Bermuda. Tapi kalau kita melihat di sini sudah ada pesawat yang datang dari arah Random Village menuju ke arah Shipyard. Ini kenapa baru aja match pertama pesawatnya garisnya seperti ini, Baby Bun? Garisnya nggak balance ya, lebih condong ke arah sebelah kiri yang dimana sebenarnya itu sangat susah banget untuk teman-teman yang mau mengarah ke Sentosa itu harus ini dulu, transit dulu dia, harus transit dulu. By the way kita sejauh ini perjalanan dari Bonafide menurut gua kalau mereka memilih untuk melanjutkan peperangan atau melanjutkan perjalanan mereka itu akan sangat-sangat dirugikan. Tapi kalau kita berbicara ini dia kapten dari RRQ di mana sudah akan ada satu spy granat juga di mana maybe berhati-hati Pac-Man pun juga sudah mulai sekarat. Devito akan melemparkan granat lagi. Apakah bisa mengenai siapapun pemain dari RRQ tapi ternyata masih bisa untuk dihindari. Oke, bisa di-justin. Dia akan coba melakukan satu strafing karena udah dibuka juga oleh sang kapten kita dari Legalon. Dia akan coba berpindah lagi, repositioning lagi dan ternyata Pac-Man akan kembali untuk regroup kepada teman-teman di sini, Bimbun. Iya, di mana juga posisi dari teman-teman Jim. Jadi di mana sudah ada seorang Legalon juga menggunakan M249 terus melakukan spray down. Jafra pun berhasil mendapatkan satu pemain dari Amerta, tapi Siren GPX dipukul di peringkat ke-8. The Prime pun juga menyusul di mana sudah ada Legalon juga langsung menargetkan teman-teman dari NXL Liga Game. Oke, kita lihat juga dari Legalon masih coba untuk memantau, memberikan satu tembakan demi tembakan, tapi ternyata Legalon itu dia terkena headshot dari seorang Jar menggunakan SPD-nya. Jar sendiri bakalan coba untuk turun tapi ternyata pelontarnya langsung saja dilepaskan tanpa arah dan tujuan yang pasti dan ternyata RRQ tereliminasi di peringkat ke-7. Oke. Favorit kita, let's go. Panas Kalahari. Yang mana sepertinya kali ini pesawat juga akan bergerak dan membawa para survivors kita yang bakal bertanding pada malam hari ini di ronde kedua. Mungkin gue berharap pesawatnya bakal siap begitu seimbang membagi area sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan Kings Esports mereka memilih area Shrines yang mana di sana ya nggak ada EVOS ya, sekarang nggak ada grup B, Bung Evar. Iya, kenapa dia menjadi professional player dan itu adalah bukti bahwa memang dia pantas untuk panggung ini. Nyata di sini. Bukti nyata. Dan tentu kita akan lihat aja untuk next standingnya. Ini dia kayaknya bakalan ditampilkan. Ini dia baru standing round pertama kita tentunya ada Dranix Esports di peringkat pertama dengan 19 poin. Lalu ada juga NXL Liga Game 17 poin dan Bonafide di peringkat ketiga dengan 13 poin. Yap, sampai di posisi keempat ada SES Alpha ini dengan 11 poin. Sisanya dari posisi kelima sampai bawah baru mendapatkan 1 digit poin. Dan sayangnya dari DG Esports sendiri mereka belum berhasil mengumpulkan 1 poin pun. Dan menariknya lagi-lagi untuk di round pertama NXL Liga Game mampu masuk ke 3 besar lah ya, seperti layaknya di matchday pertama ronde pertama hari kemarin. Iya, itu dia. Masih bisa finish di peringkat ketiga, tapi balik lagi kita akan lihat gimana permainan teman-teman NXL Liga Game, apakah masih bisa untuk knockdown dengan granat di mana Adam bakal coba untuk menyelimuti teman-teman juga untuk di rival, tapi sudah ada gempuran, sudah ada agresi juga dilakukan di mana Agung yang menjadi pemain tersisa ternyata sudah harus dipulangkan di peringkat ke-9. Oke, kita lihat juga teman-teman dari King sudah mulai melakukan pertempuran di mana sudah ada juga 4 pemain dari RRQ yang menumpuk dan akhirnya Strawhead dijatuhkan dengan shotgun tekan yang dimiliki oleh seorang Legal di mana Kesal juga menyusul terjatuh di sana Bigan. Satu lagi Dix yang tersisa kali ini malah jadi kerugian untuk Aura Ignite dan juga Kings Esports, tetapi RRQ Hades berhasil mengambil momentum dari grounding yang bertempur. Satu kill juga kembali didapatkan lagi oleh RRQ Hades. Di arah lain sedia ada Lord juga bertempur bersama dengan para player dari Siren GPX. Justin juga harus tumbangkan maybe. Berhasil mendapatkan kill. Jafra juga tumbang bersama dengan Bion ada di harapan sana. Lagi tiduran, ya ampun, mengcacing gaming. Ada kakinya kelihatan. Itu masih bisa masang duel kembali di arah lain. Sesnya tumbang. Ini juga bakal jadi sebuah kebangkitan untuk Rans Esports tentunya. Berhasil masuk ke 4 besar. Iki yang mendapatkan triple kill. Kali ini sudah mulai berdekatan bersama dengan para member dari Bonafide Esports, Bung Evo. Itu dia, dimana kita masih melihat POV dari teman-teman RRQ yang masih getol banget
untuk nembakin dari seorang Dix yang bertahan. Itu dia kelihatan. Hati-hati tertimpa satu summon drop juga dan ternyata masih bisa untuk Dengan 12 orang yang masih survive kali ini. Tetapi memang kalau kita ngelihat zonanya, tidak ada satu tim pun yang ada di dalam zona. Dix juga sudah tergigit zona, dia nggak bisa nembak dari jarak kejauhan karena memang Dix sendiri dia pakai double vector. Kali ini dari tim Rans sudah mulai terlihat oleh seorang Jars menembakkan pelurunya dengan ACAG menuju ke arah seorang Marsha di harapan sana. RRQ Hades masih menjadi point of view kita kali ini, sudah mulai lepas kembali tembakan, zonanya menyusut, sudah mulai saling bertukar tembakan. Melvin Cynthia begitu deras jatah yang diterima, sudah mulai tertembak. Udah ada smoke grenade juga yang di-setup. Kali ini Kingsnya ternyata harus terus eliminasi dengan sendirinya, menumpuk di balik sebuah mobil. Mervin terlalu tinggi ternyata, orang juga rata. Rans Esports-nya tumbang di posisi ketiga. RRQ Hades dan juga Modified Esports kali ini Galvin J-nya tak bisa untuk berbuat banyak lagi. Rehansya bakal masuk menuju ke arah pertahanan lawan dengan vektornya Kronos kerjakan, tapi ternyata Josh ketumbangkan. Rehans langsung melakukan ending bersama lawannya. Coba dipasang kembali golnya. Harus ada waktu untuk mengeluarkan kita. Maybe juga masih mau ngalah. Rehannya cukup kesulitan dan buya untuk RRQ Hades. Wow, congratulations untuk teman-teman dari RRQ Hades yang berhasil mendapatkan poin kill dan banyak banget. Yang dimana tadi kalau kita melihat momentum RRQ mendatangkan satu kejutan agresi yang dilakukan oleh RRQ ke arah Aura, Ignat dan juga Kings. Yang dimana juga itu Di Purgatory. Yap, ini dia pesawatnya sudah terbang membelah atas dan bawah dari map Purgatory, Bu Pimpun. Iya, dari arah Marvelous menuju ke arah 4G kali ini seperti kita sudah bisa lihat beberapa tim yang langsung turun aja di sini. Ada teman-teman dari Aura Ignite, ada teman-teman dari The Prime juga, dan Rans bakal mencoba untuk membagi posisinya jadi dua, di mana Quarry dan juga MT Villa bakal dihuni dan salah satu dari Bono 5 bakal menuju ke arah Golf. Dan kali ini bener aja IOG bakal turun di area tengah disusul oleh teman-teman dari GPX Siren dan juga Dranix, dan ada teman-teman dari Sesalfying. Ini sesuai seperti prediksi yang turun ke arah yang lain, tapi RRQ Hades kali ini harus tumbang komennya seorang Jax. Oh my god, tembakan malah masih bisa mendapatkan knockdown-nya. Oh my dan juga tumbang. Maybe kali ini berupaya membalaskan dengan senjata kecilnya. Ya ampun, DG Esports-nya rata lagi. Kok bisa? Tolong. Wah. Save the day dari seorang RRQ Maybe berhasil untuk meluluhlantahkan teman-teman dari DG Esports. Sangat baik banget. Maybe di sana dengan ketenangan, kesabarannya, tanpa harus tergerasa-gerusu di jump shoot begitu saja dan hilang sudah. Teman-teman dari dunia games lagi-lagi harus balik dulu ke lobby sementara. Dan ini dia MVP dari round sebelumnya, di mana ada Legalot yang berhasil untuk mengumpulkan 5 kill point dengan damage 1617. Waduh, ini bencana. Ini disaster. Ya, disaster. Aduh. Padahal emang kondisinya juga udah bener-bener kayak hampir 50-50 ya. Ya, dari RRQ sendiri itu udah tes antar tim. Dan kita mungkin bisa mention sedikit yang dimana RRQ yang kemungkinan tadi turun di area Skyloot dan berhasil menumbangkan satu timnya. Mereka bergerak ke arah atas, which is itu adalah mode host, yang dimana juga sebenarnya dia tidak langsung masuk ke area tengah. Mungkin mereka lebih unggul, ya udah kita udah dapetin satu tim, kita bermain objektif dulu aja sampai masuk ke late game, dan kita menghindari peperangan di area tengah. Kalau misalkan juga berkaca dengan di tengah sendiri, itu tadi ada teman-teman sekitar 3 sampai 4 tim yang berada di area sana, dan gue setuju sama rotasi yang dilakukan oleh RRQ Hades. Ya, setuju dengan artian karena memang ya seperti yang gue bilang tadi, RRQ udah punya bekal secara resource. Kalau misalkan terlalu beresiko, dan ini dia RRQ Hades yang sudah mulai terlihat di area pertempuran sini. Ada satu knockdown dihasilkan oleh sang Legal Optimus, kedua senjata VSS-nya masih dekal terus sebagai firing menuju ke arah pertahanan dari Kings Esports di arah depan sana, yang bakal jadi satu sinyal bahaya untuk Kings tentunya. Tapi kali ini dari RRQ pun bakal menghadapi tantangan dari Kings karena memang posisi dari Kings sendiri ini lebih dekat dari area zona. Dan gua rasa di sini Legalot sudah mention juga ya bahwa di sana ada beberapa tim yang memang sudah holding, dan posisinya juga RRQ mau nggak mau harus merebut komponen yang ada.
Ini nggak tahu nih kayaknya. Oke, sudah mulai terlihat rollnya si Brazil. Kita sudah tumbangkan. Jars. Ditumbangkan, dipulangkan ke arah lebih Jars. Dan jika masuk di arah dalam masih ada satu member dari NXL yang Granat. masih belum ketahuan. Razornya terlihat oleh seorang Legalot kali ini sudah tembak dengan VSS-nya. Dan bakal diras tentunya. Gak bakal dikasih ampun Razor. Bakal di say goodbye aja sebenarnya oleh para member dari RRQ Hades karena sudah mulai coba diras menuju ke arah bawah, menuju ke arah Razor sendirian. Masih mengotak-ngatik area rumah kali ini di arah kolong rumahnya. Razor sendirian, kebingungan, kesulitan diapit oleh dua tim sekaligus. Bahkan NXL juga ada di arah dalam yang sudah mulai bertempur dan Razor tertembak kali ini. Dan Vija masih bisa mendapatkan seorang Pac-Man kali ini berupaya untuk melakukan perlawanan. Oh my God. Razornya masih bisa mengurung dirinya dan Vijanya masih berupaya. Bakal ternyata masih bisa dapat satu kill. Coba dihajar, Jarnya berhasil menumbangkan Tranix. Tetapi kali ini dan Vijanya juga dari NXL Game juga harus sudah tumbang. Sayang sekali, Pac-Man harus sudah sempat terculik terlebih dahulu oleh seorang Dan kali ini dari Guns yang tersisa seorang diri bakal mencoba untuk medkit terlebih dahulu. Di sisi lain teman-teman dari RRQ Hades harus terpulangkan di posisi keempat, kelima, tersisa 4 tim aja. Ke dalam map Bermuda dan kita akan melihat pesawatnya datang dari mana. Apakah akan membagi cukup rata untuk teman-teman kita atau justru masih bisa melakukan upaya untuk early fight di beberapa map, tapi sudah ada juga yang terlihat di mana observatory menjadi titik awal pemberangkatan survivor kita untuk hari ini menuju ke arah Sentosa yang menjadi pulau terakhir untuk bisa didapatkan. Oke, dan ternyata kalau gue mention sedikit ya, area observatorinya itu tidak ditargetkan sama teman-teman The Prime, melainkan Kings ya. Iya. Yang dimana Kingsnya sendiri itu kan ada mantan dari The Prime sendiri, yaitu ada Kezel, Kezel, ada juga Dix. dari Dix yang memang sebenarnya mereka tuh cukup on point banget bermain di area observatory. Gue jadi ingat satu momen di mana Bang Strawhead, iya. ya kan, dia sempat ngomong, jadi drop zone di mana nih? Oh, kita akan mempertahankan observatory. Oke, inilah dia ya, makanya memang harus mempertahankan observator, tapi balik lagi lawannya sendiri nggak main. Tapi kalau kita berpindah lagi, ternyata Aura Ignite kayaknya sepertinya akan bertemu dengan tim lawannya yang berada di area Cape Town. Yes. Tapi kita masih melihat untuk POV dari teman-teman RRQ yang dimana masih coba untuk melooting di area hanggar dan oleh teman-teman Rans Esports, dimana sudah ada juga Legalot yang udah menusuk lebih dalam dan ternyata terjatuh dengan double fracture yang digunakan. Maybe bakal coba untuk berduel langsung memenuhi satu, ternyata terbacok oleh seorang Masya dengan penggunaan senjata sintenya. lebih tinggi lagi dan terjun menuju ke area pertempuran, melihat siapakah yang berhasil merajai map panas kita kalah hari Bung Ever. Itu dia tentunya dengan map yang panas, kita akan juga melihat bagaimana perseteruan teman-teman kita atau tim yang ada di sini untuk bisa secara fight. Kita akan melihat pertempuran yang sangat panas untuk hari ini dan tentunya kita akan melihat di sini ada area Bayfront yang akan bertemu dengan teman-teman Aura Ignite dan juga Siren GPX nih. Ya, begitupun dengan area The Maze juga di sana. Hilang seorang I'm God di Waduh. early match. Bagaimana nih Bigan? Padahal inisiator penyerangan yang sangat luar biasa sudah ditujukan oleh sang Aimgat, tetapi sayangnya Aimgat RRQ Hades yang berpindah tempat dan mendekat ke arah NXL Liga Game, dan ini dia yang akan segera terjadi. Padahal tadi panggung yang pertama ditempati oleh Legalot dan kawan-kawan ini masih ada di dalam zona, tapi keputusan dari sang kapten untuk membawa rekan-rekannya bergerak lebih menusuk menuju ke dalam zona, mungkin ini sebuah predik yang dilakukan oleh sang kapten supaya bisa mendapatkan zona selanjutnya. Berdekatan Hati-hati bersama dengan NXL dan juga sudah mulai terdengar vehicle dari tim Island of God. Di sana Jar sudah tertembak cukup low di sana, masih bisa selamat sedikit lagi, masih bisa memasang duel kembali, menggolong medkitnya lagi, healing lagi, dan bakal sedikit lebih menarik diri menuju ke arah belakang. Satu persatu duel dibuka, malah jadi 3 tim kali ini yang ada di panggung Revineri. Maybe pun tertembak, masih bisa menyelamatkan diri. NXL Liga Game kali ini cukup terpisah begitu jauh, juga satu membernya seorang Jar berada di arah bawah, sementara Island of Guards berkumpul di satu area yang sama. Azriel tertembak kali ini, bakal melakukan follow up menuju ke arah rekan-rekannya juga. Pac-Man masih berdiam di arah atas dan sudah ada Brian. Yo, semangat yo, ya ampun, harus sudah dipulangkan ke arah lobby di arah yang lain Bu Ever. Itu dia, dan kita masih melihat di sini ada RRQ yang tertahan juga, di mana Pac-Man masih
coba untuk melakukan upaya bertahan di arah panggung dan maybe sudah akan melakukan regroup kepada satu member dari RRQ, tapi sudah ada juga teman-teman dari GPX yang sudah memantau dari arah panggung. Riven tadi juga, dimana ini yang udah ada total 4 tim yang akan menuju ataupun sudah mengarahkan pandangan mereka ke arah panggung yang sudah penuh banget ini. Tetapi memang secara penumpukan ini benar 3 tim ya, NXL, IOG dan juga RRQ. Tapi pertempurannya masih belum belum pecah-pecah banget. Ini salah satu dari mereka bisa aja jadi third party, bisa mengambil kesempatan dan bisa mengambil peruntungan dengan steal kill, dan malah bisa jadi juga tim yang melakukan fight di awal dirugikan oleh third party. Itu dia, siapakah yang akan memulai untuk pertempuran awal, karena mereka Waduh, coba untuk mencari di mana Legal pun juga Jepret! sudah mulai Ya ada ampun! melontar yang ternyata justru berhasil menumbangkan satu pemain dari NXL, tapi ternyata dibalikin lagi dong. Legal dijatuhkan di arah panggung dan sudah ada cover Legulual yang dipasang oleh Pac-Man di sini. Bisa gitu ya, dipredik langsung tumbang satu, tapi di arah lain juga kalau kita lihat di arah notification, DG Esports pun sedang bertempur. Ada Ikam berhasil mendapatkan seorang Straw Hat di arah bagian atas sebelah kanan dari minimap kita. Dan sepertinya masih bakal berlangsung pertempuran dari kedua tim di arah luar zona, yang mana tadi dari DG Esports sendiri Dia melakukan hit dengan sniper sini diganti. Yoi, dari RRQ masih begitu kuat di area panggung, bahkan malah kali ini Island of Gods yang harus tumbangkan satu persatu, menyisakan satu orang yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan holding position. M79 udah habis pelurunya, beberapa peluru yang dimanfaatkan berhasil untuk menumbangkan lawannya, dan mereka bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan kita lihat pergerakan dari RRQ mengakhiri pertempuran dan mengunci rumah di area dalam zona. Aduh, sudah akan mengunci area di dalam rumah di mana seorang Legal bakal Kali pertempuran juga bakal terjadi dari arah RRQ yang sudah menguasai area tengah zona. Triple kill didapatkan oleh Ses. Di arah sana sudah ada Wings dari geng Kapax. Kita berhasil mendapatkan satu member dari Dranik sepertinya, tetapi kita lihat dari NXL Liga Game menyisakan Jar sendirian saja dengan vektornya, melihat 4 orang dari geng Kapax, 1 orang tumbang, 2 orang tumbang. Raja sudah rata begitu saja. Jar masih bisa melakukan perlawanan dengan buang gol dipasang, melakukan ending terlebih dahulu, masih bisa berjuang sendirian melawan dari tim The Pride. Ternyata ini bukan GPX, bakal coba dihancurkan terlebih dahulu, tetapi Jarnya bersabar menggulung medkitnya, mereset kembali, masih ada waktu. Sementara di arah dalam di sana sedang melakukan revive, menggulung medkitnya lagi, menggulung dirinya. Kali ini di arah lain Awata berhasil melakukan seorang Pac-Man dan The Pride. Ternyata ikut-ikutan kena pelontarnya seorang Jar kali ini, tetapi Jar dari NXL masih bertahan di arah luar zona dan masih cukup aman. Tapi kali ini Dranix juga bakal masuk, bahkan Lord di sana. Aduh, palanya nongol Bukemor. Aduh, di sini Lord juga bakal langsung saja terapit oleh dua tim sekaligus, di mana Jar masih menunggu dengan double faktornya. RRQ sudah memilih untuk mundur ke arah belakang, di mana Black, di mana Arul pun juga sudah memasang satu global di sana. Bonava juga tereliminasi dan juga ada backstep lagi yang ternyata Island of God di peringkat 7. Oke, di sini dari seorang Raja bakal coba untuk langsung eliminasi seorang NXL Liga Game yang menjadi peringkat ke-6, di mana sudah ada Maybe juga yang bertahan di arah satu supply Agram juga yang dipasang, dan juga ada satu ukuran lagi dengan satu MP yang juga ternyata Pac-Man mendapatkan satu pemain tersisa dari Dalek, di mana sudah ada Maybe juga yang menjadi juga saran GCS juga sudah tereliminasi di peringkat keempat. Sudah ada tembakan lagi yang ternyata menjatuhkan member-member lawannya. Bara masih coba untuk menunggu, Fung juga masih coba untuk cover dari seorang Bara, dan ternyata masih ada teman-teman dari Kings yang menjadi satu last man standing, yaitu Mas Topi. Ini dia Mas Topi Jerami dari Kings Esports, benar-benar menjadi raja untuk timnya. Masih bisa membawa timnya menuju ke arah 3 besar, tapi pertempuran tidak bakal terhindarkan lagi karena kali ini dari RRQ Aris bakal masuk. Bara bakal menahan pergerakan dari RRQ di sana. Ya ampun, maybe-nya tumbang, tapi Baranya juga harus sudah terkena down. Fungnya menyambut dari arah dalam zona, mendapatkan dengan Gronza. Kron menjalankan kali ini dari sebelah kiri bakal datang, dan ternyata RRQ tumbang 1 lawan 1 kali. Tempurkan, so let's go, kita terbang setinggi-tingginya. Yes, Survivor, dan juga kalian yang ada dimanapun kalian berada, jangan lupa terus dukung tim-tim yang lagi bermain, karena ini adalah match terakhir kita untuk di match day kedua, dan jangan saling menjatuhkan tim lain pastinya. Dan ini dia, kita bakal lihat untuk arah pesawatnya sendiri,
dari arah Skylus menuju ke arah MT Villa yang dimana teman-teman dari RRQ sudah turun di area drop zone yang seperti biasa. Skylus menjadi on point banget untuk dari RRQ-nya sendiri. Dan NXL Liga Game berhasil untuk mendapatkan area mod host-nya dengan sendirian. Ya. Ini dari tim TG Esports sendiri. Total, dan kita bakal beralih dulu sejenak. Di mana ada teman-teman dari RRQ Hades yang akan berhadapan dengan teman-teman dari NXL Liga Game kali ini. Ini dia rotasi yang sama dilakukan oleh RRQ Hades. Yes. Tetapi kali ini harus agak terpotong oleh para member dari NXL Liga Game. Sang penantang juga tim promosi dari divisi 2 yang kali ini sudah mulai bakal menahan sang juara bertahan kita di Free Fire Master League season ke seasonnya. Cukup berani, tetapi kali ini dari kedua tim sepertinya bakal melakukan back off. Dan seperti yang lu bilang, selalu bersabar ketika ada fight yang sebetulnya tidak perlu. Mereka bakal mencari zonanya terlebih dahulu. Iya, kenapa? Karena kalau kita bisa bilang dari RRQ-nya sendiri itu segi lootingannya itu masih terhitung minim. Ya. Untuk global aja masih terbilang sangat-sangat sedikit. Dan ini posisinya cukup tricky untuk melakukan engage. Walaupun sebenarnya dari RRQ Hades tidak memutuskan untuk mencoba untuk back off. Dan juga teman-teman dari NXL Liga Game. NXL Liga Game-nya bakal mencoba untuk back off. Mengalah dulu sejenak. Karena kalau kita bisa lihat juga mungkin dari NXL yang berada di mode host dengan segi lootingan yang sebenarnya masih terhitung juga kurang banyak. NXL lebih objektifnya, ya udah objektifnya adalah memperluas resource kompon kecil yang dimana itu sebenarnya ada telah teman-teman NXL dan juga teman-teman dari Rats Esports yang dimana juga NXL yang tadinya mencoba untuk pengalihan isu dari RRQ, tapi dengan cerdasnya itu dia pergerakan dari RRQ yang memang cukup sabar untuk sekarang dia mengambil daerah arah atas bot host. Dan NXL-nya melihat perkembangan adanya di bawah sana dan langsung saja dihajar begitu saja. Dan gue rasa ini satu momentum di mana sebenarnya Rans tadi tuh memang udah nggak bisa berbuat banyak juga karena dia cukup shock juga mungkin ya kan, harus ter-HBD oleh teman-teman NXL. Dan sebenarnya NXL juga nggak tahu bahwa di sana itu sebenarnya ada dua tim. Ada GPX Siren yang memang sedang memantau pergerakan dari kedua tim ini lagi fight. Dan bener aja belum sempat reset, belum sempat setup defense, harusnya menjadi obstacle permanen tambahan. Dan kali ini ternyata RRQ harus berhadapan dengan teman-teman dari dunia games. Ini dia dari RRQ Harris yang bakal menahan lawan yang lain di sini, DG Esports yang seharusnya tadi ini adalah para member dari NXL Liga Game. Yoi. Tapi lagi-lagi RRQ ternyata mereka tidak terlalu tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan fight, sekalipun ini zonanya udah benar-benar nyusut dan mereka pun ya tetap pada objektif mereka. Melihat alive-nya masih banyak, mereka pun gak mau kayak gimana ya mengambil resiko, sekalipun kayak misalkan mereka percaya win rate-nya lebih tinggi, tapi mereka nggak mau terculik satu persatu membernya meskipun menang pertempuran. Inilah yang gue bilang pengaruh besar dari Legalot sendiri, di mana sebenarnya dia mempunyai dua raser yang cukup keras. Dan ini menjadi kuncian bahwa kedua raser sendiri dari RRQ maybe dan juga dari Jars, dia bisa bermain sangat-sangat optimis, sangat mengikuti alur yang dibawa oleh Legalotnya sendiri. Tapi Bigan, kita bakal lihat dulu mungkin di minimap sendiri di mana ada teman-teman dari RRQ dan juga DG yang sebenarnya masih trading firing aja sih. Belum kalau gue bilang menarik DG, dan ternyata kali ini Fori berhasil merupakan satu orang maybe bakal coba diselamatkan terlebih dahulu, masih bisa di revive. Dan dari DG-nya kali ini sudah mulai melakukan commit lagi-lagi. Kali ini bakal melakukan penyerangan dari tim DG Esports di bawah danger zone. RRQ-nya memutuskan untuk terus fokus mundur. Ada granat lagi jeder. Ampun, masih didapatkan oleh Galot, didapatkan juga, kembali diserang, dibombardir Prianyo di area depan sana juga cukup kesulitan. Tumbang, Fori juga kena. Satu lagi tentunya ini seorang Abak yang bakal sulit melawan satu squad dari RRQ Hades. Bakal coba di-ending terlebih dahulu. Abaknya mengecek-ngecek di balik keluar dan tumbang. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Oh my god, benar-benar bukan harinya untuk teman-teman dari DG Esports yang dimana sebenarnya dari RRQ meminta bantuan kepada Danger ya. Berhasil untuk menumbangkan dua orang dan itu dia. Kalau gue lihat juga dari notification juga ada teman-teman dari IOG yang berhadapan oleh dari teman-teman The Prime. Mau nggak mau mereka harus menyelesaikan peperangan yang ada. Tapi kali ini RRQ, Pac-Man dan Galot harus digerakkan dengan satu granat masuk dari seorang Justin. Menyisakan maybe sendirian. Ini dia geng Kapax yang begitu menyulitkan untuk RRQ Hades. Sudah ada kejam terjadi balik sebuah trotoar. Jumpsuitnya sempat memberikan sebuah headshot.